Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang telah mengunjungi channel Story Nyata Horor. Buat kalian yang suka channel ini, jangan lupa klik dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman narasumber, sebut saja Mbak Ayu. Untuk nama dan tempat sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Mbak Ayu pernah mengalami kejadian yang hampir saja membuat Mbak Ayu sekeluarga terkena musibah. Awalnya pada saat itu Mbak Ayu ingin mengunjungi rumah kerabatnya. Jarak rumah kerabatnya memang tidak jauh dari rumah Mbak Ayu. Mbak Ayu mengendarai sepeda motor, lalu meletakkan uang Rp10.000 untuk mengisi bensin. Uang itu diletakkan di dashboard motor agar gampang membayarnya tanpa harus membuka tas dan dompet. Setelah sampai di rumah kerabatnya, ternyata kerabatnya sedang tidak ada di rumah. Lalu Mbak Ayu berniat pulang kembali. Setelah itu ketika melewati pom bensin tidak lupa membayar bensin dengan uang Rp10.000 yang diletakkannya di dashboard motor. Mbak Ayu ingat, tidak ada uang lagi kecuali uang Rp10.000 itu. Setelah dari pom bensin, di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun sangat deras. Lalu Mbak Ayu memutuskan untuk berteduh di sebuah parkiran. Mbak Ayu berjalan mencari tempat untuk berteduh. Tidak lama hujan reda, Mbak Ayu berniat untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Mbak Ayu mampir dulu ke sebuah toko kelontong. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, Mbak Ayu terkejut. Tiba-tiba menemukan uang dalam keadaan basah dan tergulung. Padahal seingatnya tidak ada uang di dashboard itu, kecuali uang Rp10.000 itu. Karena memang merasa itu bukan uangnya, maka uang itu diletakkan kembali di dalam dashboard. Dan setelah itu masuk ke rumah dan lupa begitu saja tentang uang itu. Keesokan harinya, ibu dari Mbak Ayu menemukan uang di dalam dashboard motor itu. Dipikirnya itu adalah uang anaknya, yaitu Mbak Ayu. Maka diambilnya uang yang tergulung itu lalu menjemurnya di lantai karena memang uang itu dalam keadaan basah. Ibu Mbak Ayu menanyakan kepada anaknya apakah uang di dashboard motor itu miliknya atau bukan. Mbak Ayu menjawab bukan, lalu mengatakan nanti uang itu akan disumbangkan ke masjid saja. Jangan dipakai selembar pun, begitu kata Mbak Ayu kepada ibunya. Ibunya pun juga mensetujui karena memang tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Singkat cerita, di malam hari ibunya Mbak Ayu bermimpi didatangi kakek-kakek berbaju hitam dan menarik tangan ibunya untuk memaksanya agar ikut pergi bersama kakek itu. Dalam mimpi itu, ibu Mbak Ayu meronta dan melawan untuk tidak ikut dengan kakek itu. Keesokan paginya, ibunya bercerita tentang mimpi tersebut. Mbak Ayu mengatakan, tolong uang itu dimasukkan ke dalam plastik dan ditindih dengan batu. Karena belum sempat keluar, uang itu diletakkannya di dalam plastik yang sudah ditindih batu. Mbak Ayu berpikir mengapa sejak uang itu ada di rumah ini, ada kejadian-kejadian aneh, contohnya mimpi buruk yang dialami ibunya. Dan sore menjelang maghrib, di sekitar area rumah Mbak Ayu, tiba-tiba saja tercium bau kembang yang biasa digunakan peziarah jika ingin ziarah kubur. Bau itu begitu menyengat dan tidak hilang-hilang. Karena baru pertama kali mengalami kejadian itu, lalu Mbak Ayu mengkaitkan apa mungkin karena adanya uang itu masih berada di sekitaran rumah ini.
Seketika itu Mbak Ayu bergegas pergi dan mengambil uang itu lalu memasukkannya ke dalam kotak amal. Dengan perasaan lega, Mbak Ayu kembali ke rumah. Alhamdulillah, bau bunga yang tadinya memenuhi ruangan rumah sudah hilang seketika seiring dibawanya pergi uang itu. Sejak itu, sekeluarga Mbak Ayu juga tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh. Dan juga tidak pernah lagi mencium bau-bauan wewangian yang memang tidak jelas sumbernya. Nah, di sini, jika teman-teman mengalami hal seperti Mbak Ayu, menemukan uang secara tiba-tiba di dashboard motor, sebaiknya langsung disumbangkan di masjid. Terkadang di zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak mau mengambil uang di jalanan. Maka bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab meletakkannya di dashboard motor seperti yang dialami Mbak Ayu. Orang akan berpikir, oh mungkin ini uang kembalian, sehingga tanpa disadari akan menggunakan uang yang di dalam dashboard motor itu. Maka alangkah baiknya jika memang menemukan uang terutama di dashboard motor yang bukan miliknya, sebaiknya dihindari saja untuk menggunakannya. Demikian cerita singkat ini, pengalaman dari Mbak Ayu. Semoga bisa dipetik hikmah dan pembelajarannya. Lebih baik hidup apa adanya daripada harus mencari jalan pintas dengan mengorbankan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.